Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Alfiana Indah selaku dosen mata kuliah biopsikologi, kakak-kakak asisten dosen, juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Maeswari, Irma Ayu Sutami, Wina Sisi Kirana, dan saya sendiri, Asyifa Putri Deris, akan mempresentasikan materi tentang tidur, mimpi, dan ritme sirkadian. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Wina Sesi Kirana. Padanya, saya persilahkan. Saya Wina Sesi akan menjelaskan mengapa kita perlu tidur dan berapa banyak waktu tidur yang diperlukan. Tidur merupakan syarat agar manusia berfungsi normal, meskipun kita tidak mengetahui mengapa secara tepatnya. Jadi kita berharap kalau tubuh kita membutuhkan periode ketenangan atau istirahat dan relaksasi untuk memperbarui dirinya, seperti mengistirahatkan organ tubuh kita setelah sekian lama, sekian jam bekerja. Nah, alasan mengapa kita tidur adalah bahwa tidur dapat memulihkan dan mengisi ulang otak dan tubuh kita. Misalnya penurunan fungsi otak selama tidur non-REM atau rapid eye movement mungkin memberikan neuron di dalam otak kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Selanjutnya, awal tidur REM menghentikan pelepasan neurotransmitter yang disebut dengan monoamine, sehingga memudahkan sel reseptor mendapatkan waktu istirahat dan untuk meningkatkan sensitivitasnya saat periode terjaga. Nah, neurotransmitter itu senyawa organik yang membawa sinyal di antara neuron. Tapi penjelasan ini masih bersifat spekulasi dan tidak ada jawaban yang pasti kenapa tidur itu penting. Dan selanjutnya, ilmuwan tidak dapat menetapkan berapa lamakah tidur yang benar-benar kita butuhkan. Tapi sebagian besar orang saat ini tidur antara 7 sampai 8 jam setiap malamnya. Karena kebutuhan tidur orang juga berbeda-beda setiap individunya gitu kan, setiap sepanjang waktu hidup gitu. Kayak saat bertambah usia, orang pada umumnya membutuhkan waktu tidur yang lebih sedikit. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan tidur. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa tidur merupakan aktivitas sehari-hari yang sudah menjadi rutinitas harian kita. Padahal, tidur mempunyai tahapan-tahapan yang berurutan. Nah, tahapan-tahapan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada rapid eye movement atau REM, dan yang kedua ada non-rapid eye movement atau non-REM. Non-rapid eye movement ini disebabkan oleh penurunan kegiatan dalam sistem pengaktifan retikularis. Tahapan tidur ini disebut juga tidur gelombang lambat atau slow wave sleep. Karena gelombang otak bergerak dengan sangat lambat, pada tahap ini kita merasakan tidur yang sangat tenang, yang ditandai dengan penurunan sejumlah fungsi fisiologis tubuh, termasuk juga metabolisme, kerja otot dan denyut jantung, serta frekuensi pernapasan yang stabil dan lambat, serta tekanan darah yang rendah. Hal lain yang terjadi pada saat tidur non-REM ini adalah pergerakan bola mata melambat, mimpi yang berkurang. Nah, tidur non-REM ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, tahap 1. Tahap 1 ini merupakan tahapan yang paling dangkal dari tidur dan merupakan tahap transis antara bangun dan tidur. Tahap ini ditandai dengan individu cenderung rileks, masih sadar dengan lingkungan sekitarnya, merasa mengantuk, bola mata bergerak, frekuensi nadi dan nafas sedikit menurun, serta mudah dibangunkan. Tahap ini normalnya berlangsung sekitar 5 menit atau sekitar 5% dari total tidur. Yang kedua ada tahap 2. Tahap 2 merupakan tahap ketika individu masuk pada tahap tidur. Nah, tahap 1 dan tahap 2 ini termasuk ke dalam tahap tidur ringan atau light sleep. Di tahap 2 ini otot mulai relaksasi, mata pada umumnya menetap, terjadi penurunan denyut jantung, frekuensi napas, suhu tubuh, dan metabolisme. Tahap 2 ini normalnya berlangsung selama 10 hingga 20 menit dan merupakan 50-50% dari total tidur. Yang ketiga ada tahap 3. Tahap 3 merupakan awal dari tahap tidur dalam atau tidur nyenyak atau deep sleep.
Tahap 3 ini dicirikan dengan relaksasi otot menyeluruh serta pelambatan denyut nadi, frekuensi nafas, dan proses tubuh lainnya. Pelambatan tersebut disebabkan oleh dominasi sistem saraf parasimpatetik. Tahap 3 ini individu cenderung sulit dibangunkan dan normalnya berlangsung selama 25 hingga 30 menit. Dan yang terakhir ada tahap keempat. Tahap tidur ini biasanya tidur semakin dalam atau delta sleep yang ditandai dengan perubahan fisiologis yaitu gelombang otak melemah serta penurunan denyut jantung, tekanan darah, tonus otot, metabolisme, dan suhu tubuh. Pada tahap ini individu sulit dibangunkan dan normalnya berlangsung 15-30 menit dan merupakan 10% dari total tidur. Jadi kesimpulannya di sini tahap 1 dan tahap 2 itu sama-sama tidur ringan atau biasa kita sebut dengan tidur ayam. Dan tahap ketiga ini sudah memasuki menyambut tidur pulas, dan tahap keempat sudah mulai tidur nyenyak. Berikutnya ada tidur rapid eye movement. Tidur ini biasa disebut dengan tidur bermimpi. Tidur REM disebut juga tidur paradoks karena saat otak dan sistem tubuh lainnya aktif bekerja, otot-otot menjadi lebih rileks. Pada tahap ini ditandai dengan pergerakan mata, hilangnya kekuatan otot, dan mimpi yang tampak nyata. REM disebut juga aktivitas otak yang tinggi dalam tubuh yang lumpuh atau paradoks. Pada tahap ini, mimpi sering terjadi karena peningkatan aktivitas otak, tetapi otot mengalami kelumpuhan sementara yang terjadi secara sengaja. Biasanya, sebagian besar orang menghabiskan sekitar 20% dari total tidurnya pada tahap ini. Tahapan ini biasanya terjadi rata-rata 90 menit dan berlangsung selama 5-20 menit. Tidur REM tidak senyenyak tidur non-REM, karena pada tahap ini biasanya terjadi mimpi. Tidur REM penting untuk keseimbangan mental dan emosi. Selain itu, tahapan tidur ini juga berperan dalam proses belajar, memori, dan adaptasi. Materi selanjutnya yaitu ritme elektrosepalogram. Ritme elektrosepalogram ini ada 4. Yang pertama yaitu gelombang beta. Nah, gelombang beta ini memiliki frekuensi 13-30 detik. Gelombang beta merupakan sebuah gelombang otak yang memiliki frekuensi yang paling tinggi dibandingkan dengan gelombang otak lainnya. Gelombang ini terjadi ketika kita sedang dalam keadaan sadar. Yang kedua ada gelombang alfa. Gelombang alfa memiliki frekuensi sebesar 8-13 siklus per detik. Berbeda dengan gelombang beta, gelombang alfa ini memiliki frekuensi yang lebih lambat jika dibandingkan dengan gelombang beta. Gelombang alfa sendiri akan muncul ketika seseorang sedang dalam kondisi rileks dan santai. Adapun kondisi yang seperti ini disebut juga dengan nama gerbang bawah sadar. Hal ini karena gelombang ini menjadi penghubung antara pikiran sadar dengan alam bawah sadar kita. Gelombang alfa juga bisa dihasilkan ketika seseorang sedang melakukan meditasi yang ringan. Gelombang ini hanya terjadi ketika dalam keadaan sadar sepenuhnya ataupun dengan mata tertutup. Nah, yang ketiga ada gelombang theta. Gelombang theta ini terjadi dalam fase tidur ringan. Gelombang ini memiliki frekuensi 4-8 siklus per detik. Nah, yang terakhir ada gelombang delta. Gelombang delta terjadi ketika kita tertidur lelap. Gelombang ini juga umum ditemukan pada anak kecil. Gelombang delta ini bisa dikategorikan sebagai gelombang otak yang paling lambat. Jadi kesimpulannya, gelombang beta dan gelombang alfa ini termasuk ke dalam tidur ringan atau tidur-tidur ayam. Sedangkan gelombang theta termasuk ke dalam menyambut tidur pulas, dan gelombang delta termasuk ke dalam tidur nyenyak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Asyifa Putri Deris. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya adalah gangguan tidur. Di sini ada beberapa gangguan tidur. Yang pertama ada insomnia atau keadaan tidak dapat tidur atau terganggunya pola tidur. Istilah insomnia sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu in yang memiliki arti tidak atau tanpa, dan somnus yang berarti tidur. Maksudnya di sini adalah tidak dapat tidur atau sulit untuk memulai tidur.
Pada satu atau beberapa waktu, hampir dari sebagian kita mengalami kesulitan tidur, yang biasanya disebut insomnia. Kesulitan tidur dapat dipengaruhi oleh beberapa situasi seperti merasa gelisah karena sesuatu atau kehilangan orang terdekat. Jadi masih merasa sedih gitu, jadi sukar untuk memulai tidur. Namun dalam beberapa kasus ada beberapa insomnia yang tidak memiliki penyebab. Mungkin seseorang hanya tidak bisa tidur dengan cepat atau mungkin memang biasa terbangun di malam harinya. Seperti dari kita mengalami permasalahan insomnia ini. Maaf sebelumnya, saya lanjut. Yang kedua ada apnea tidur atau kesulitan bernafas saat tidur. Apnea tidur terjadi karena adanya gangguan pernafasan. Saat penderita tidur, nafas dapat berhenti beberapa detik, bahkan hingga setengah menit. Dengan demikian, hal ini dapat menimbulkan rasa lelah saat terbangun. Tapi, penderita apnea tidur ini, dia nggak sadar kalau dia mengalami gangguan itu. Siapa yang menyadari? Yang menyadari adalah teman tidurnya. Gangguan pernafasan ini disebabkan oleh berkurangnya aliran udara karena adanya hambatan dari jaringan yang menghasilkan relaksasi otot di bagian tenggorokan. Gangguan selanjutnya ada naik teror atau bangun secara tiba-tiba dari tidur non-REM yang disertai dengan ketakutan yang luar biasa. Naik teror ini biasanya terjadi pada anak-anak sekitar usia 3-8 tahun dan terjadi saat gelombang rendah juga saat tidur non-REM. Walaupun naik teror dapat menyebabkan ketakutan yang luar biasa, rasa panik, serta merasakan kelelahan saat terbangun, namun penderita ini dapat tertidur lebih cepat. Seperti kasus sebelumnya, kalau penderita insomnia kan dia misal bangun di tengah malam, tapi dia susah buat tidur lagi atau mulai tidur lagi. Nah, kalau penderita naik teror ini dia bisa memulai tidur lebih cepat dibanding mungkin kasus penderita di insomnia ini. Gangguan selanjutnya ada narkolepsi. Narkolepsi adalah tidur yang tidak dapat dikendalikan dan terjadi dalam kurun waktu yang singkat saat penderita sedang terbangun. Penderita narkolepsi dapat tiba-tiba tertidur, walaupun dia sedang aktivitas gitu, misal baca atau nulis dan lain-lain. Penderita dapat terbangun dan langsung mengalami tidur REM, tapi tetap melewati tahap lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tahap-tahapan tidur, pertama ada tahap non-REM, dan tahap non-REM sendiri ada 4 tahap, kemudian baru masuk ke tahap tidur REM. Seperti itu. Untuk penyebabnya sendiri masih belum ditemukan, namun gangguan ini diketahui dapat menurun dalam keluarga, atau mungkin ada faktor genetik. Selanjutnya adalah sleepwalking dan sleep talking. Gangguan ini tidak berbahaya. Keduanya terjadi saat tahap 4 dalam tidur, dan pada umumnya terjadi pada anak-anak dibandingkan dewasa. Penderita sleepwalking dan sleep talking memiliki tingkat kesadaran yang samar dari lingkungan di sekitar mereka. Dan sleepwalking mampu berjalan dengan tepat, bahkan bisa berjalan dengan cepat di antara rintangan yang ada di dalam ruangan atau rintangan di lingkungan sekitar dia. Materi selanjutnya ada sistem sirkadian. Ritme sirkadian atau siklus kehidupan. Ritme sirkadian berasal dari bahasa Latin, yaitu circadian, atau mengenai satu hari. Ritme sirkadian adalah proses biologis yang muncul secara teratur, tepatnya berlangsung dalam siklus 24 jam atau siklus satu hari. Salah satu ritme sirkadian yang paling banyak diketahui adalah siklus bangun dan tidur. Siklus sirkadian juga mempengaruhi fungsi biologis lainnya seperti sistem pencernaan, suhu tubuh, pola makan, dan sebagainya. Jika sistem ini terganggu, maka bisa menyebabkan berbagai gangguan seperti insomnia atau kesulitan tidur, memicu depresi, bahkan bisa menyebabkan penyakit mental seperti bipolar. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi ritme sirkadian. Ada 2 faktor, alami dan lingkungan.
Yang pertama ada faktor alami. Faktor alami menjadi penentu waktu tidur, juga suhu tubuh seseorang yang disebabkan oleh adanya pembentukan hormon melatonin atau hormon pembuat kantuk. Suprachiasmatic nucleus atau SCN merupakan bagian otak yang mengendalikan siklus sirkadian ini atau menjadi pusat siklus sirkadian. Bentuknya itu seperti tetesan air dan letaknya berada jauh di dalam otak dekat hipotalamus. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi cahaya, suhu, iklim, musim, sampai rotasi bumi. Indonesia terletak di garis khatulistiwa dan memiliki iklim yang tropis. Dengan begitu, perubahan musim tidak dapat memiliki dampak yang begitu terasa karena durasi malam dan siangnya relatif sama di sepanjang tahunnya. Jadi kita harus bersyukur kita tinggal di Indonesia karena memang ya tadi perubahan durasi malam dan siang itu relatif sama di sepanjang tahunnya. Perubahan jumlah cahaya di setiap musim dapat merubah waktu tidur dan bahkan bisa mengakibatkan terganggunya ritme sirkadian ini. Dan pada suhu, tubuh manusia secara alami dapat tertidur pulas jika berada di lingkungan yang bersuhu rendah. Makanya nggak heran kalau kita lagi berada di lingkungan atau daerah yang dingin, misal kita lagi di puncak, tanpa kipas pun kita bisa tidur kan? Kenapa? Karena memang daerahnya udah dingin. Atau mungkin yang pakai AC di rumahnya, kalau capek pulang adem gitu, udaranya udah adem, udah dingin, suhunya lagi rendah, jadi gampang lah buat tidur dan biasanya terlelap juga kan, lebih lelap tidurnya. Seperti itu. Cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya adalah tentang mimpi yang disampaikan oleh rekan saya, Wina Sesi Kirana dan Anissa Meswari. Kepadanya saya persilahkan. Lalu di sini ada fungsi dan makna dari mimpi. Nah, mimpi itu adalah gambaran, pikiran, dan emosi yang dialami seseorang selama tidur. Biasanya terjadi pada tahap tidur REM atau Rapid Eye Movement, dan yang telah terbukti bahwa pada tahapan tidur ini dapat menggabungkan beberapa ingatan bersamaan dengan cara yang abstrak dan sangat baru. Lalu tujuan dari mimpi ini adalah untuk memperkuat ingatan, membantu mengelola emosi, dan membersihkan otak dari informasi yang tidak perlu. Lalu di sini ada 3 teori yang telah dikembangkan oleh para peneliti. Yang pertama ini adalah penjelasan psikoanalisis dari mimpi, yaitu teori mimpi yang melambangkan pemenuhan harapan yang tidak disadari. Dengan menggunakan teori psikoanalisis, Freud menganggap mimpi sebagai panduan pada ketidaksadaran. Nah, dalam teori ini, ia mengemukakan bahwa mimpi melambangkan harapan yang tidak disadari yang diinginkan oleh si pemimpi agar dapat terpenuhi. Nah, bagi Freud, penting untuk menerobos lapisan muatan mimpi yang jelas untuk memahami makna yang sesungguhnya. Nah, yang kedua adalah penjelasan evolusioner dari mimpi, yaitu teori mimpi untuk bertahan hidup. Menurut teori ini, mimpi melambangkan kekhawatiran mengenai kehidupan sehari-hari, menggambarkan ketidakpastian, kebimbangan, ide, dan keinginan kita. Nah, oleh karena itu, mimpi ditinjau konsisten dengan kehidupan sehari-hari. Mimpi ini mewakili kunci kekhawatiran kita yang tumbuh dari pengalaman sehari-hari kita. Penelitian yang mendukung teori ini menyatakan bahwa mimpi tertentu memudahkan seseorang untuk bisa memusatkan perhatiannya dan untuk menggabungkan memori, terutama mimpi yang berkaitan dengan memori, dan berhubungan dengan kemampuan motorik. Yang ketiga ada penjelasan ilmu syaraf dari mimpi, yaitu teori aktivasi sintesis. Dengan menggunakan perspektif ilmu syaraf, seorang psikiatri mengajukan teori aktivasi sintesis dari mimpi. Teori ini memusatkan perhatiannya pada energi elektrik acak yang dihasilkan oleh otak saat tidur REM. Kemungkinan sebagai hasil dari perubahan dalam produksi neurotransmitter tertentu. Energi elektris ini secara acak menstimulasi memori yang tersimpan di dalam otak.
Nah, oleh karena itu, kita perlu untuk memahami dunia kita, bahkan saat kita sedang tidur. Otak akan mengambil memori yang kacau balau dan menggabungkan ke dalam alur cerita yang logis. Saya Anissa Maeswari akan melanjutkan pembahasan mengenai melamun. Setiap orang pasti pernah melamun, tapi apakah teman-teman tahu arti dari melamun itu sendiri apa? Jadi, melamun adalah suatu kondisi di mana seseorang melibatkan usaha kesadaran tingkat rendah yang mana kesadaran tersebut terletak di antara kesadaran aktif dan bermimpi ketika tidur. Sederhananya seperti ini. Mimpi dan melamun adalah dua hal yang sama. Yang membedakan hanyalah kondisi tubuh kita. Ketika kita sedang bermimpi, maka kondisi kita saat itu sedang tertidur. Sedangkan ketika kita sedang melamun, kondisi tubuh kita tetap terbangun. Itulah yang membedakan antara bermimpi dengan melamun. Jadi, melamun ini dapat kita artikan sebagai fantasi seseorang yang dilakukan ketika mereka sedang terbangun. Ketika seseorang sedang melamun, maka pikiran orang tersebut sesaat akan terputus dengan lingkungan di sekitarnya. Hingga pada akhirnya, fokus-fokus yang ada dalam pikirannya mulai hilang atau kabur, yang nantinya akan tergantikan dengan hayalan-hayalan visual atau biasa kita sebut sebagai fantasi. Nah, ketika fantasi-fantasi itu mulai muncul dalam pikiran kita, maka itu bisa kita sebut sebagai kondisi seseorang yang sedang melamun. Tadi sempat saya jelaskan bahwasannya ketika seseorang sedang melamun, maka pikiran orang tersebut akan terputus sesaat dengan lingkungan sekitarnya. Jadi maksudnya seperti ini, seperti yang biasa dilakukan oleh teman-teman, ketika teman-teman sedang melamun, maka teman-teman tidak akan sadar sepenuhnya tentang kegiatan atau aktivitas apa yang sedang dilakukan pada saat itu, karena teman-teman sedang membagi pikirannya dengan fantasi-fantasi hayalan lamunan tersebut. Dan itu pula yang disebutkan mengapa ketika seseorang sedang melamun, maka kesadarannya termasuk ke dalam kesadaran tingkat rendah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hipnosis. Hipnosis atau hipnotis adalah keadaan atau kondisi seseorang yang mana orang tersebut tidak sadarkan diri dan sangat mudah untuk tersugesti oleh orang lain. Ketika hipnotis itu sedang berlangsung, seseorang tersebut akan menempatkan individu dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan kemudian orang itu memberikan sugesti kepada individu tersebut supaya individu tersebut melakukan sesuatu sesuai arahannya. Maka itulah yang disebut sebagai hipnotis. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan dalam hipnosis. Tahapan dalam hipnosis atau hipnotis ini ada 4 langkah. Yang pertama, ketika ahli hipnotis akan menghipnotis seseorang, maka ahli hipnotis akan meminimalisir gangguan serta membuat individu tersebut merasa lebih nyaman agar dirinya lebih rileks. Lalu yang kedua, ahli hipnotis akan menyuruh individu tersebut untuk fokus pada satu titik yang lebih spesifik. Misal, individu tersebut disuruh memperhatikan atau memandangi arah jarum jam agar ia bisa lebih fokus dan hipnotis bisa lebih cepat dilakukan. Lalu tahapan ketiga, memberitahu kepada individu efek yang akan terjadi ketika dia dihipnotis. Misal, efek yang terjadi seperti penglihatan yang agak membayang atau kepalanya yang agak sedikit pusing. Lalu tahap yang terakhir yaitu ahli hipnotis akan memberikan sugesti kepada individu tersebut sampai pada akhirnya proses hipnotis mulai terjadi. Baiklah, saya rasa cukup untuk pembahasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.